Hai semua, selamat pagi. Semoga Anda sehat selalu ya, dibanyakan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dibanyakan anaknya, dan juga jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin. Hari ini zaman sudah berubah. Hari ini zaman sudah banyak kemajuan, teknologi juga banyak kemajuan. Makanya kita harus pandai dalam memakai teknologi itu. Sekarang udah banyak sekali ya teknologi yang mungkin ini akan cukup canggih, mungkin ini akan membantu para manusia, tapi juga akan merusak para manusia itu sendiri. Jadi hari ini saya akan sharing kepada Anda kenapa kita harus jangan ngasih HP ke anak kita sendiri di umur yang masih anak-anak. Itu sebenarnya nggak boleh kasih HP di umur yang masih anak-anak. Kenapa tuh? Di sini akan jelaskan dari awal sampai akhir. Banyak orang tua yang kalau anaknya nggak diem itu HP, dikasih HP, dikit-dikit HP, ini HP nih, dikit-dikit HP. Ini kesalahan besar bagi saya itu, buat orang tua itu kesalahan besar, karena itu akan merusak mental anak kecil ini kalau dikasih HP terus. Jadi jangan dikasih HP di umur segitu, jangan dikasih HP. HP itu atau komputer sendiri itu seperti pisau, bisa membunuh Anda dan juga bisa menyelamatkan Anda. Jadi HP itu harus digunakan dengan baik, digunakan dalam kondisi yang tertentu. Jangan selamanya itu setiap hari itu main HP, itu jangan. Bahkan ada itu anak-anak itu main HP itu sampai 16 jam itu. Wah, gila. Ada juga sampai 24 jam main HP itu, sumpah. Nggak ibadah, nggak ngelakuin aktivitas apapun, HP terus. Itu bisa merusak gitu. Kecuali kalau main HP-nya itu untuk aktivitas penting. Boleh tuh kalau main HP lama-lama seperti bisnis tuh. Bisnis atau saham atau trading atau kripto atau bitcoin atau itu apa namanya, tentang pelajaran itu pendidikan, seperti bikin konten edukasi, seperti bikin konten itu nggak apa-apa. Untuk hal penting itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk hal yang nggak ada pentingnya gitu, mending hindari aja itu. Dan untuk apa ya, kayak untuk kasih HP-nya di umur berapa, yaitu di SMK ya, di SMK. Kalau anak udah SMK baru kasih HP di umur segitu ya, di umur segitu baru, yaitu di umur 15 sampai 16 tahun itu baru dikasih HP. Nah, kenapa sih harus banget kasih HP di umur segitu? Karena akan ada suatu hal yang buruk kalau Anda memberikan HP kepada umur anak Anda segitu, yang masih relatif kecil ya, intinya masih anak-anak. Contohnya akibatnya kayak gimana ya, yang akan ditimbulkan saat saya akan ambil dari contoh yang sering terjadi di lingkungan saya. Nah, satu, hilangnya konsentrasi terhadap suatu hal. Dua, anak lebih suka main HP daripada belajar, tuh males gitu. Itu ketiga itu malas untuk melakukan suatu hal baik dan hal apapun itu. Dan keempat itu berinteraksi pada lingkungan sekitar berkurang. 5. Anak-anak mempunyai penyakit sindrom atau kecanduan main HP dan mungkin akan menjadi gila kalau enggak segera diobati. Jadi gitu. Dan 6. Daya ingat berkurang, tidur juga berkurang, akan sering bergadang untuk main HP, pusreng gitu buat anak-anak ya, game. Dan juga ketujuh itu anak semakin memburuk, tidak sopan, suka berkata kasar, tidak jujur, jadi orang yang pengecut, suka melakukan hal yang gak jelas gitu, gak ada pentingnya gitu, dan suka mengikuti yang tren yang kurang bermanfaat baginya ataupun orang lain. Dan juga suka menghabiskan uang untuk top up tuh.
banyak anak-anak game yang suka top up itu. Sebenarnya kalau untuk masalah top up sih nggak ada masalah ya, tapi kalau berlebihan sampai menghabiskan uang puluhan juta itu akan bahaya ya, akan bahaya. Jadi ya itu. Dan 8 itu yaitu pacaran ya, atau chattingan kepada orang lain atau lawan jenis, intinya lawan jenis. Mungkin sebagian orang tidak ada masalah tentang namanya pacaran, tapi sebagian orang akan menjadi masalah. Apa yang ditimbulkan jika pacaran, jika anak pacaran itu lewat offline atau online? Satu, akan mendapatkan dosa besar jika agamanya Islam. Dua, orang tua akan masuk neraka jika agama Islam. Tiga, menjadi orang yang suka mengeluarkan duit kepada pasangan, kalau kepada orang tua enggak. Empat, akan ada namanya perjinahan mata, kuping, mulut, hati, dan tangan. Dan lima, ini agak bahaya sih, agak bahaya, yaitu kehamilan di luar nikah. Banyak kan sekali orang-orang yang hamil di luar nikah. Nah itu karena pacaran itulah puncak mendekati zina, Karena bagi saya nih, kalau pacaran cuman pegangan tangan nih, itu kayaknya nggak akan. Pegangan tangan dulu pasti akan melebihkan gitu. Dari pegangan tangan jadi pegangan ini dan itu akan melebihkan gitu. Dan 6 itu suka menghabiskan waktu untuk pacaran dan tidak sempat untuk melakukan hal positif. Selalu bocin, selalu bercinta-cinta gitu. I love you kamu, I love you, aku sayang kamu, dan itu seterusnya gitu. Dan 7 itu lebih sayang kepada pacar ketimbang kepada orang tua. 8, kualitas karakter ini buruk. Kualitas karakter itu buruk. Dan juga masih banyak lagi dampak negatif yang akan ditimbulkan jika anak dibiarkan pacaran. Dan juga dampak negatif tentang HP juga masih banyak ya, dan positifnya itu ya relatif sedikit gitu. Tergantung anak itu ngelihat atau mendengar apa. Nah, jadi tidak boleh berikan HP kepada anak yang masa perkembangan. Jadi nggak boleh itu main HP itu di masa perkembangan. Nah, mendingan di masa perkembangan itu, masa pertumbuhan itu, mending dikasih kasih sayang, kasih perhatian, main sama anak. Dan juga saya punya pesan kepada ayah di sana yang punya anak untuk main sama anak. Main apa aja gitu. Main prosotan main petak umpet main ayunan, atau nemenin anak main. Apa aja gitu tuh, yang penting anak ini selalu ada ayah untuk main itu. Karena anak itu kebanyakan ya nggak ada namanya figur ayah, kurang ada namanya kasih sayang kepada ayah, kurang gitu. Apalagi anak cewek, kalau anak cewek gak ada figur ayah akan terjadi masalah, yaitu salah satunya mudah bercinta, apa-apa dikit-dikit cinta, dikit-dikit selingkuh. Nah itu akan bahaya nantinya ke depannya. Jadi tolong buat ayah yang ada di sana untuk berhenti kerja sementara waktu dan main sama anak. Kalau anaknya udah besar nih, udah dewasa, mending kalau menurut saya dilus saja, dilus kepalanya, dilus pundaknya. Mungkin akan geli gitu, tapi bukannya nggak butuh, itu butuh. Cuman dilus aja gitu, itu akan mengakibatkan dampak yang besar gitu. Jadi ya buat saya itu, buat ayah yang ada di sana, untuk jangan terlalu sibuk pada pekerjaan. Saya tahu Anda sibuk, saya tahu Anda ngurusin ini dan itu buat keluarga, tapi luangkan waktu sebentar untuk anak Anda, main sama anak Anda, perhatian, kasih sayang kepada anak Anda ini. Jangan tiba-tiba itu kerja tanpa merhatikan si anak ini, atau main sama anak ini gitu. Jadi ya Anda pilih sekarang ya, mau
anak Anda berkualitas baik atau buruk. Kalau berkualitas baik ya, kalau berkualitas baik itu perhatian sama anak Anda. Ajarkan anak Anda mana yang baik dan mana yang benar. Nah, ini kelakuan ini jangan ditiru. Nah, kelakuan kayak gini yang suka nabung ditiru aja. Nah, nasihatin anak biar apa ya? Nasihatin anak biar enggak mengarah ke hal negatif. Motivasi anak untuk melakukan suatu hal atau berusaha untuk menjadi lebih baik. Berusaha untuk lebih baik. Terusnya belajar disiplin gitu. Belajarkan anak untuk disiplin pada hal apapun itu. Karena motivasi aja itu nggak kurang gitu. Maksud saya motivasi aja tuh kurang bagi saya. Karena banyak orang nih ya kasih motivasi tapi kurang gitu, kurang berefek. Jadi kayak motivasi itu kayak sampah. Jadi yang benar itu kayak suatu disiplin. Ajarkan anak disiplin kepada hal apapun itu. Dan kalau tidak ya jawabannya simple, yaitu telantarkan aja anak itu. Telantarkan aja. Nggak usah pedulin sama anak. Mending kerja aja Anda. Mending nggak ngurusin anak, nggak ngurusin ini. Mending kerja aja Anda. Kalau tidak mau anak berkualitas baik gitu. Dan ada pun pertanyaan, tapi kan anak saya mau lakukan ujian CBT atau ujian online. Tapi kan anak saya itu akan namanya UNBK untuk untuk kelas 5, 11 dan juga 8. Nah, kalau dari pertanyaan itu sebenarnya ada berapa pendapat ya. Tapi kalau dari saya, anak itu terlebih dahulu belajar agama dulu atau belajar perilaku dan akhlak yang baik dan kasih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kasih tahu anak yang mana benar. Nah, ini salah, kelakuan kayak gini nggak usah ditiru. Nah, ini kelakuan ini benar, ditiru aja. Nah, kayak gitu. Habis itu baru anak belajar tentang teknologi HP dan komputer. Bagaimana cara untuk melakukan ini dan itu, dan juga selalu pantau atau awasin anak. Kalau ujiannya udah selesai, itu HP atau komputer itu dikembalikan kepada Anda. Jangan sampai anak masih megang HP atau komputer pas ujian selesai. Dan Anda boleh belikan HP atau komputer pas anak udah SMK atau SMA atau yang udah saya sampaikan di awal video tadi. Atau pas anak itu tersebut udah kualitas karakternya itu baik. Mau belajar, mau melakukan hal positif, rajin beribadah, tidak mau melakukan yang tidak bermanfaat bagi dirinya atau orang lain, selalu melakukan hal baik, selalu berkata hal yang positif, jujur, selalu nolong orang, suka nabung, dan menghormati orang tua atau orang lain, menghargai uang, dan juga lainnya. Intinya tuh kalau kualitas karakternya itu membaik, itu bisa belikan HP nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Karena bagi saya kalau kualitasnya baik, bahkan itu pas mereka itu megang HP pasti untuk hal yang baik, bukan hal yang nggak baik gitu. Kalau karakternya baik pasti kalau saat diberikan HP pasti untuk hal yang baik. Apalagi kalau anak itu diajar bisnis, pasti dia itu akan cari tahu bagaimana cara untuk menghasilkan uang dari HP aja gitu. Itu lumayan bagi Anda sebagai orang tua gitu. Oke, itu aja dari saya. Dan juga terima kasih buat Anda yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu saya bisa bermanfaat bagi Anda ataupun orang lain. Amin. Dan juga saya akan mungkin di next video ini mungkin akan ngasih pelajaran umum ya, atau kasih ilmu umum gitu, seperti PAI, MTK, PKN ataupun lainnya. Dan itu random ya, enggak
bertahap itu, seperti kelas 1 pelajaran kayak gini, kelas 2 kayak gini. Itu enggak sih. Yang saya inget-inget aja tentang sekolah itu apa itu. Nah, dan terima kasih buat Anda juga yang udah subscribe channel ini. Semoga kedepannya saya bisa terus mengasih ilmu kepada Anda untuk menjadi karakter yang baik, untuk bisa ilmu pengetahuan itu banyak itu, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, oke, itu aja dari saya, sampai jumpa di next video. Dadah.